Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurhalisa dari kelas 2C Program Studi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menyampaikan sebuah penyuluhan tentang penyakit limfoma. Selamat menyaksikan. Limfoma adalah sekelompok keganasan kanker yang berasal dari sistem kelenjar getah bening dan biasanya menyebar ke seluruh tubuh. Beberapa dari limfoma ini berkembang secara lambat, sedangkan yang lainnya menyebar secara cepat dalam beberapa bulan. Penyebab limfoma ini belum jelas diketahui. Para pakar juga cenderung berpendapat bahwa terjadinya limfoma disebabkan oleh pengaruh rangsangan imunologi persisten yang menimbulkan proliferasi jaringan limfoid yang tidak terkendali. Limfoma kemungkinan ada kaitannya dengan faktor keturunan karena ditemukan fakta bila salah satu anggota keluarga menderita limfoma, maka risiko anggota keluarga lainnya untuk terjangkit tumor lebih besar dibandingkan orang lain yang bukan keluarganya sendiri. Selanjutnya ada gejala umum penderita penyakit limfoid, yaitu yang pertama pembesaran kelenjar getah bening, kemudian demam, keringat malam, rasa lelah yang dirasakan terus-menerus, gangguan pencernaan dan sakit perut, hilangnya nafsu makan, nyeri pada tulang, bengkak pada wajah, leher, dan daerah-daerah nodus limfe yang terkena. Selanjutnya ada obat-obatan yang bisa diberikan pada penderita penyakit limfoma. Yang pertama ada paracetamol dan ibuprofen. Obat lain yang bisa digunakan untuk mengurangi demam dan peradangan yang ada dalam tubuh adalah dengan menggunakan paracetamol dan ibuprofen. Obat tersebut digunakan untuk mengobati sakit kelenjar getah bening yang diakibatkan oleh infeksi. Gejala infeksi yang ada pada penderita kelenjar getah bening adalah demam dan menggigil. Kedua, ada antibiotik. Obat medis yang bisa digunakan untuk mengobati sakit kelenjar getah bening adalah antibiotik. Obat ini efek sampingnya sepadan dengan manfaatnya. Antibiotik digunakan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Selanjutnya, kompres air hangat. Obat sakit kelenjar getah bening yang alami dan tanpa efek samping lainnya adalah dengan mengompres menggunakan air hangat. Air hangat tersebut digunakan untuk meredakan rasa nyeri dan mengecilkan benjolan pada kelenjar getah bening tersebut. Untuk cara mengompresnya yaitu dengan mencelupkan kain bersih ke dalam air hangat, kemudian peras kain tersebut sampai kondisinya dalam keadaan lembab. Setelah menjadi lembab, kompreskan di bagian kelenjar getah bening yang mengalami benjolan. Lakukan cara ini dengan terus-menerus agar benjolan tersebut segera mengecil. Kemudian ada analgetik. Obat medis yang digunakan untuk mengatasi sakit kelenjar getah bening ini adalah analgetik. Obat analgetik ini merupakan obat yang digunakan untuk pereda nyeri. Selanjutnya ada terapi biologis. Cara untuk mengatasi sakit kelenjar getah bening, terutama kanker, adalah dengan melakukan terapi biologis. Terapi ini menggunakan suntikan antibodi monoklonal di mana bentuknya seperti molekul-molekul protein dan direkayasa sehingga memiliki kemampuan untuk terikat dengan sel kanker. Ketika sudah terikat dengan sel kanker, molekul ini bisa digunakan untuk membunuh sel kanker tersebut. Selanjutnya ada radiasi. Terapi lain yang bisa dijadikan sebagai obat sakit kelenjar getah bening adalah radiasi. Radiasi ini merupakan penyiraran di bagian tubuh yang ada benjolannya. Radiasi ini bisa dilakukan sesudah kemoterapi ataupun sebelum kemoterapi. Bahkan ada yang dilakukan sesudah dan sebelum kemoterapi. Tetapi jika sel kanker sudah sangat ganas, pihak medis biasanya menganjurkan radiasi sesudah dan sebelum kemoterapi. Selanjutnya kemoterapi. Ada dua jenis kemoterapi yang bisa digunakan untuk mengobati kanker. Salah satu di antaranya adalah kemoterapi oral dan kemoterapi cairan.
Untuk obat kemoterapi oral, obat kemoterapi ini dikonsumsi secara pil biasa. Namun, untuk kemoterapi yang bentuknya cair, maka pengobatannya bisa dialirkan ke pembuluh darah. Kemoterapi dalam bentuk cair ini dialirkan seperti cairan infus. Namun yang berbeda adalah cairan kemoterapi ditutupi dengan warna hitam agar menjadi pembeda antara cairan infus dan cairan kemoterapi. Selanjutnya ada perawatan yang bisa dilakukan pada penderita limfoma. Yang pertama, mendukung pasien aktif untuk menjalankan terapi, kemudian memperkuat pemasukan nutrisi, banyak makan makanan yang tinggi protein, kaya vitamin, gampang dicerna, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian, olahraga secukupnya, dan mempertahankan kulit selalu bersih, setiap harinya dibasuh dengan air hangat, terutama bagian kulit yang terkena sinar radioterapi. Hindari berjemur matahari, disinfektan, sabun, dan benda lain yang dapat merangsang kulit. Selanjutnya ada makanan yang baik dikonsumsi oleh penderita limfoma. Yang pertama, makan dengan porsi sedikit namun sering dalam satu hari. Kemudian, pilih makanan yang kaya protein seperti daging tanpa lemak, telur, olahan susu rendah lemak, kacang dan mentega kacang, kacang polong, dan olahan kedelai. Kemudian, biji-bijian utuh seperti roti gandum utuh, beras merah, pasta gandum utuh, sayur, dan buah-buahan. Selanjutnya, batasi permen dan gula tambahan, mempraktikkan prosedur keamanan pangan seperti mencuci tangan, memasak dengan suhu yang tepat, membedakan pisau sayur dan daging, berkonsultasi dengan tenaga medis sebelum mengonsumsi vitamin dan suplemen, dan tidak berlebihan mengkonsumsi alkohol.